Selamat sore anak-anak. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kalian sudah siap semua? Nah, mari kita bangkit berdiri ya. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, sungguh-sungguh ya, kalau berdoa sikapnya yang bagus. Nah, mari kita nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Anak-anak, mari kita berdoa, tirukan tante berdoa. Anak-anak tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup. Anak-anak sungguh-sungguh ya kalau berdoa, tirukan tante berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sore ini kami dapat beribadah kepada-Mu. Ini semua hanya oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis, setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa di dalam ruangan ini, terutama dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk ya. Tapi meskipun duduk anak-anak harus semangat kalau memuji memuliakan Tuhan, semangat ya. Kita bertepuk tangan semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Makanya kita meskipun duduk enggak boleh bermalas-malasan, nyanyi asal-asalan ya. Semuanya untuk Tuhan. Jadi anak-anak harus sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Ayo kita pujikan, ada satu sobatku yang setia.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, tidak ada sobat kita ya yang sempurna. Sobat kita hanya siapa? Tuhan Yesus Kristus ya, yang dapat menghibur, menyembuhkan dikala kita sakit ya, menghibur kita dikala kita sedih ya. Ayo kita nyanyi satu kali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan hati yang gembira ya. Bangkit berdiri ya anak-anak ya. Kita tepuk tangan ya. Kita gembira ya. Beribadah kepada Tuhan harus gembira. Karena beribadah ketemu siapa? Tuhan ya anak-anak. Nah, mari kita nyanyikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah anak-anak, kalau hati yang gembira itu mukanya apa? Ceria ya, bersinar ya. Tuhan senang pada anak-anak yang mukanya apa? Cerah gitu ya. Nah, enggak muram. Tadi apa? Hati yang sedih ya. Maka wajahnya muram, wajah muram. Katanya Bapak Gembala, Pak, dikuasai siapa wajah kalau muram? Waduh, murung ya, jelek ya anak-anak. Wajah itu enggak ada apa-apa, enggak ada ini, ya anak-anak diam-diam apa, wajahnya muram, panjang gitu. Oh, kalau bahasa Jawanya mungkin merengut ya. Anak-anak enggak menyenangkan wajah seperti itu ya. Kita aja melihat orang yang wajahnya murung, enggak seneng ya anak-anak ya. Berarti hatinya sedih gitu ya, enggak gembira ya. Tuhan enggak seneng ya. Kalau hati yang gembira, wajah bersinar ya. Nah, siapa yang
kalau hati bersinar, siapa yang menguasai? Roh Tuhan, karena roh Tuhan bersinar terang ya, makanya mukanya jadi terang, enak dipandang ya anak-anak, enggak seperti apa ya, murung, wajahnya mukanya panjang itu jelek ya anak-anak. Nah, anak-anak ngerti ya, mari kita meskipun masih kecil semangat di dalam iring Tuhan ya. Nah, kita mau mendengarkan firman. Kita mau membaca pengumuman dulu. Nah, dengarkan ya anak-anak ya, dengarkan dengan baik ya. Ibadah sekolah minggu masih online. Setiap hari Minggu jam 4 sore, anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Kedua, setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ya, ngerti ya anak-anak ya? Harus pakaian rapi, enggak asal-asalan ya. Ibadah bukan yang berarti harus baru apa ya, yang indah, yang rapi ya anak-anak ya. Sebaiknya kalau yang anak-anak perempuan pakai rok ya, yang rapi, kalau yang laki ya pakai celana ya, anak-anak enggak kebalik ya. Ngerti ya anak-anak meskipun masih kecil belajar pakaian yang rapi di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, ngerti anak-anak ya? Sudah tahu kiranya anak-anak semuanya ya. Nah, mari kita mau mendengarkan firman. Kita persiapkan hati kita ya. Kita buka hati kita sungguh-sungguh ya anak-anak, sungguh-sungguh mendengarkan firman ya. Meskipun online di rumah, kita enggak boleh bergurau sesama saudara. Wah, yang ini ya anak-anak ya, yang tertib kalau beribadah meskipun online ya. Nah, kita memuji Roh Kudus yang manis ya, untuk kita mendengarkan firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, sekali lagi anak-anak, sungguh-sungguh ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, tirukan tante berdoa. Sekali lagi, sikap berdoa harus yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih
kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima puji-pujian yang kami naikkan dan penuh kekurangan kelemahan ini. Kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami mengerti Tuhan, dan kami mau melakukan setiap hari akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, roh-roh main-main, roh-roh najis yang mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini sore ini kita mendengarkan ceritanya tentang Raja Salomo. Siapa anak-anak? Raja Salomo ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita, yang bisa membaca ya, buka Alkitabnya, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 4. 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Sudah ya anak-anak ya, Tante bacakan ya. Dengarkan baik-baik, yang belum bisa membaca, anak-anak yang kecil dengarkan baik-baik ya. Meskipun yang sudah membaca juga ya, harus menyimak sungguh-sungguh ya. Nah, Tante bacakan. 1 Raja-Raja 3, 4 sampai 13 ya. Tante mulai ayat 4. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6 ya. Lalu Salomo berkata, engkaulah ya yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setianya yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Anak-anak, yaitu Raja Salomo itu tadi yang duduk di tahta, itu yang dimaksudkan anaknya Raja Daud ya, Raja Salomo. Nah, Tante lanjutkan ya, ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?
Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, anak-anak, Tante terangkan ya. Nah, anak-anak, tadi Salomo itu, Raja Salomo itu adalah anak Raja Daud. Nah, ditunjukkan gambar. Nah itu masih muda ya anak-anak ya. Raja Salomo itu masih muda. Nah, dia merasa tidak mampu ya. Tidak mampu ya untuk memerintah bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan ya. Wah, amat banyak sekali ya anak-anak. Raja Salomo masih muda ya. Nah, jadi Raja Salomo merasa dirinya enggak mampu, masih muda, enggak mampu memimpin sekian banyak umat ya, anak-anak. Nah, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Nah, Raja Salomo tidak meminta kekayaan ya. Permohonan kepada Tuhan tidak meminta kekayaan atau kehormatan atau panjang umur ya, atau apa ya? Supaya musuh-musuhnya kalah tadi ya. Nah, supaya musuh-musuhnya tidak mau mencelakakan orang ya, tidak mau mencelakakan orang. Raja Salomo ini anak-anak meminta kepada Tuhan, meminta apa anak-anak? Meminta hikmat dari Tuhan ya. Karena ia sangat anak-anak muda ya. Anak-anak Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, bagaimana ya mengatasi orang banyak, menghakimi orang banyak ya. Raja Salomo supaya menghakimi dengan adil ya, anak-anak dengan adil ya. Jadi dia minta kepada Tuhan apa anak-anak tadi? Hikmat ya, roh menimbang ya. Nah, anak-anak Raja Salomo meminta Tuhan roh menimbang supaya dapat mengetahui mana yang jahat, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, apa anak-anak? Tuhan memberikan sungguh ya kepada Raja Salomo. Nah, anak-anak Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Nah, tadi sehingga tidak ada raja seperti Raja Salomo ya. Tadi dikatakan di mana? Pasal 3 ayat 13 ya anak-anak, ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja ya. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada Raja Salomo yang masih muda ya. Nah, pada suatu saat ya anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita baca lagi 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Nah, dengarkan ya anak-anak ya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal. Perempuan sundal ini perempuan enggak baik ya, tidak baik. Menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Ayat 17, kata perempuan yang satu, ya Tuanku,
aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati. Karena ia menidurinya. Tidak tahu ya anak-anak ya itu menidurinya ya. Bayi ditiduri ya. Meski sengaja atau enggak sengaja ya mati ya. Anak-anak ketiduran, bayinya kecil ya. Ibunya badannya kan besar, mati ya anak-anak. Terus lanjut. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau pun untukmu, penggalah. Nah, yang ke-27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, anak-anak, inilah jawaban ya, yang hikmat yang diberikan pada Tuhan kepada siapa? Anak-anak, Raja Salomo. Nah, anak-anak, inilah hikmat yang luar biasa ya. Ini jawabannya ya, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Yang ia menyelesaikan segala perkara dengan adil ya. Sehingga tahu raja tadi ya, mana yang ibunya yang benar, mana yang enggak ya. Nah, kira-kira anak-anak, mana tadi ibunya yang benar? Oh iya itu gambarnya ya, tante sampai lupa ya. Nah, itu gambarnya anak bayi ya, yang ditaruh di depan raja. Dua perempuan ini bertengkar ya, anak-anak bertengkar. Ini anakku, bukan ini anakku, ini anakmu. Wah, itu ya anak-anaknya bertengkar ya, anakmu yang mati gitu ya. Nah, apa yang dilakukan raja tadi ya anak-anak? Raja menyuruh pegawainya mengambilkan apa anak-anak? Pedang. Ya, itu ya bayinya ya diangkat gitu ya, mau dipenggal jadi dua. Nah, itu hikmat Raja Salomo ya. Kan adil ya anak-anak dipenggal. Itu satunya dikasihkan perempuan yang satu, perempuan. Itu berarti adil ya anak-anak. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Ibu yang sebenarnya melahirkan anak yang masih hidup itu ada belas kasihan. Sudah raja, jangan dibunuh, berikan aja anak itu, kasihan, jangan dibunuh. Nah, anak-anak sendiri mungkin ngerti ya. Nah, siapa yang belas kasihan itu?
adalah perempuan yang sungguh-sungguh, anaknya yang masih hidup. Itu yang jahat. Bilang apa tadi? Penggal aja, bunuh. Nah, itu yang jahat. Berarti itu anaknya yang sudah mati, ketindihan dirinya sendiri tadi ya anak-anak. Nah, pada saat Raja Salomo bertindak tadi, benar ya Tuhan, ya anak-anak, dan Tuhan memberikan apa? Hikmat yang luar biasa. Sehingga Raja Salomo mengetahui mana anak yang ibu yang mana sesungguhnya dari anak yang masih hidup itu, dan diberikannya. Begitulah ya anak-anak ya, hikmat Raja Salomo yang diberikan kepada Tuhan ya. Raja Salomo adalah raja yang masih muda ya. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Raja Salomo adalah raja yang masih muda. Dia rendah hati. Nah, rendah hati tadi buktinya apa? Dia minta hikmat. Enggak minta, Tuhan aku beri kekayaan, kaya. Oh, biar dihormati semuanya. Nah, berikan panjang umur Tuhan. Wah, enggak gitu ya. Raja Salomo seperti ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Raja Daud. Ya, ingat-ingat lo ya. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ya, Raja Daud ini juga semuanya yang dilakukan, yang diandalkan, yang pertama hanya Tuhan. Maka Tuhan selalu menolong Raja Daud. Begitu pula Raja Salomo diberikan hikmat yang luar biasa. Sehingga tadi dikatakan ya, di mana tadi ya? Ayat 13 pasal 3 tadi ya, tidak ada seorang pun raja yang seperti Raja Salomo. Baik kekayaannya ya, yang luar biasa anak-anak ya, hikmatnya yang luar biasa ya, tidak ada lagi. Begitulah anak-anak Tuhan kalau memberikan kepada orang yang rendah hati ya, yang tidak meminta yang yang tinggi-tinggi gitu ya. Maksudnya tinggi apa? Yang apa ya, melampaui apa yang ini penuh dengan hawa nafsu daging, keinginan daging. Enggak diberikan kalau orang minta itu ya, sama Tuhan enggak diberi. Lah Raja Salomo minta hikmat ya, dengan rendah hati karena dia masih muda memimpin umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran ini dapat kita contoh meskipun kita masih kecil. Kita berdoa ya, belajar berdoa kepada Tuhan, tolong berikanlah aku hikmat-Mu supaya aku dapat mengerjakan ulangan di sekolah ya, umpama ya anak-anak yang sekolah. Tuhan tolong aku sudah belajar, berikanlah hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerjakan pelajaran ini dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Belajar gitu. Juga kalau ya yang sakit ya, Tuhan minta sembuhkan. Anak-anak, kalau kita meskipun masih kecil, Tuhan memperhatikan anak-anak kecil juga ya. Tuhan memperhatikan anak-anak kecil juga ya. Anak-anak kecil yang Tuhan, yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan menolong ya. Begitu pula anak-anak sekolah minggu ya. Kita rajinlah anak-anak berdoa, enggak boleh bermalas-malasan ya. Kita meskipun perkataannya sedikit, Tuhan tahu semuanya. Nah, anak-anak mengerti ya ceritanya ya. Raja Salomo yang diberi hikmat yang luar biasa. Diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Sehingga dapat memutuskan segala perkara dengan adil. Seperti tadi perempuan tidak baik tadi, yang bertengkar tadi. Nah, akhirnya mengetahui ya anak-anak, bayi siapa itu? Bayi ibu yang ada belas kasih. Di hatinya ada kasih ya. Nah anak-anak, tante akhiri ya firman Tuhan sore ini. Kita sekali lagi kita belajar sungguh-sungguh ya, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat. Meskipun masih kecil kita, Tuhan akan tolong. Nah anak-anak, sekian ya. Biarlah Roh Kudus menerangkan untuk anak-anak firman yang tante sampaikan ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Tadi Roh Kudus yang manis ya. Kita akhiri firman Tuhan sampai sekian. Mari kita anak-anak
Tuhan yang manis. Mari anak-anak tirukan lagi, Tante berdoa ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu dengan setia dan taat, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang manis, yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami. Berkati Tuhan, baik berkat jasmani, terutama berkat rohani. Juga guru-guru kami, Engkau memberkati. Tak lupa kami berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan yang dari surga. Juga senantiasa Engkau pakai dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, sehingga dapat beribadah kepadamu kembali. Terima kasih Tuhan, segala doa kami yang penuh kekurangan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak.